Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramesti Putri Rahmatika dengan NIM P171-2019-1002. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis secara elektrografimetri. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari elektrografimetri. Elektrografimetri adalah suatu metode analisis kuantitatif yang berdasarkan pada pengendapan atau pendepositan logam tersebut pada elektroda dengan bantuan arus listrik. Analisis ini dapat digunakan untuk menentukan kadar suatu logam tertentu dalam larutannya. Alat elektrografimetri bekerja berdasarkan prinsip elektrolisis, di mana pemberian arus listrik menyebabkan reaksi reduksi komponen pada katoda dan sebaliknya. Proses ini menghasilkan suatu produk tunggal dengan komposisi tertentu. Produk yang diendapkan pada suatu elektroda ditimbang sebagai deposit. Endapan yang dihasilkan dibentuk secara elektrokimia. Dengan kata lain, analit dielektrolisis sehingga terjadi logam sebagai endapan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk analisa secara elektrografimetri. Yang pertama yaitu ion logam dengan elektrolisa akan mengendap pada katoda. Yang kedua, efisiensi elektrolisa tidak perlu 100%, tetapi efisiensi pengendapan harus 100%. Dan yang ketiga yaitu bila sampel terdiri dari campuran logam-logam, maka untuk mengambil salah satu logamnya cukup dengan mengatur potensial elektrolisa yang sesuai untuk logam yang diinginkan. Beberapa kondisi yang ditetapkan pada sel elektrolisis. Pada umumnya terdapat 3 macam kondisi yang dapat diterapkan pada suatu sel elektrolisis, yaitu yang pertama, elektrolisis dilakukan pada suatu harga potensial luar yang digunakan pada harga yang tetap. Yang kedua, elektrolisis dilakukan pada suatu harga arus yang tetap. Dan yang ketiga, elektrolisis dilakukan dengan mempertahankan potensial salah satu elektrodanya pada suatu harga tetap. Tegangan yang terkait elektrolisis. Yang pertama yaitu tegangan potensial peruraian. Tegangan potensial peruraian adalah tegangan luar minimum yang harus diberikan untuk terjadinya elektrolisis secara kontinu. Tegangan ini dirumuskan dengan ED sama dengan E katoda min E anoda. Yang kedua yaitu potensial ohmik. Potensial ohmik yaitu jumlah potensial yang dibutuhkan untuk mengalahkan tahanan yang dialami oleh ion-ion yang bergerak menuju anoda atau katoda. Besarnya adalah IR.
Sehingga potensial sel yaitu E sel sama dengan E katoda min E anoda min IR. Dan yang ketiga yaitu potensial polarisasi. Potensial polarisasi yaitu tegangan yang terjadi sesudah elektrolisis dihentikan. Potensial ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama tegangan polarisasi konsentrasi yang terjadi akibat perbedaan konsentrasi ion yang ditentukan pada elektroda. Dan yang kedua yaitu tegangan polarisasi kinetik, terjadi bila laju reaksi elektrokimia pada salah satu atau kedua elektroda berlangsung lambat. Adanya potensial polarisasi, maka diperlukan potensial tambahan atau overpotensial untuk mengatasi energi penghalang bagi reaksi setengah selnya. Berikut ini adalah contoh potensial tambahan atau overpotensial. Tipe metode elektrogravimetri. Yang pertama yaitu elektrolisis pada potensial terpasang tetap. Potensial terendah yang harus diberikan agar terjadi elektrolisis dikenal sebagai potensial peruraian atau ED. Agar elektrolisis berjalan secara kontinu dan terus-menerus, karena I makin kecil, maka diperlukan potensial luar terpasang yang besarnya lebih besar dari ED. Elektrolisis pada potensial terpasang tetap dirumuskan sebagai berikut ini. Yang kedua yaitu elektrolisis pada arus tetap. Sesuai hubungan I sama dengan E per R, maka untuk menjaga agar jumlah arus selalu tercukupi atau besarnya I dijaga agar tidak turun, maka potensial luar harus selalu ditambah. Dan yang ketiga yaitu elektrolisis pada potensial katoda tetap. Elektrolisis pada potensial katoda tetap didasarkan pada penggunaan rumus Nernst. Rumus tersebut dilampirkan sebagai berikut. Analisis kuantitatif secara elektrogravimetri mencakup komponen yang dianalisis diendapkan pada suatu elektroda yang telah diketahui beratnya, dan kemudian setelah pengendapan sempurna kembali dilakukan penimbangan elektroda beserta endapannya. Endapan harus kuat, menempel, padat, dan halus, sehingga bila dilakukan pencucian, pengeringan, serta penimbangan tidak mengalami kehilangan berat. Selain itu, sistem ini harus menggunakan elektroda yang inert. Umumnya dipakai elektroda platina. Prinsip kerja alat elektrogravimetri yaitu voltase dari sumber arus baterai yang diperlukan untuk elektroda diukur dengan voltmeter dengan bantuan tahanan geser. Katoda berupa gulungan kawat platina, sedangkan anoda berupa kawat platina berbentuk spiral. Anoda diletakkan tepat di tengah-tengah gulungan platina katoda untuk memperoleh medan-medan listrik yang merata dan menghasilkan endapan logam yang seragam. Untuk bagian alat elektrogravimetri dapat dilihat pada gambar berikut ini. Aplikasi elektrogravimetri. Teknik ini sangat baik untuk penentuan logam-logam seperti perak atau tembaga di mana unsur-unsur lain kurang mudah direduksi dibanding H+.
Penambahan NO3- sangat penting untuk menstabilkan katoda agar tidak menjadi sangat negatif. Senyawa ini disebut dipolarizer atau penyangga potensial senyawa lain. Misalnya, 1. Sistem besi 3. Untuk membatasi agar E0 katoda tidak lebih negatif dari plus 0,77 volt, sensitivitas analisis ditentukan dari penimbangannya. Ion H+ juga dapat digunakan sebagai indikasi potensial sel, karena biasa dipakai juga pH sebagai penyangga potensial. 2. Aluminium atau elektrolisis skala besar. Aluminium adalah logam terbanyak di bumi. Kegunaannya yaitu digunakan di pesawat, industri kaleng, dan lain-lain. 3. Pemakaian elektrogravimetri yang paling sering adalah untuk pemisahan dan analisis CO.